Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa wasilul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar, begitu banyak kepada kita sekalian. Kita bangun dalam keadaan sehat dan kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Semoga salat kita khususnya di ganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan subuh ini izinkan kami untuk menyelingi pelajaran kita, pelajaran tafsir, untuk kita belajar sedikit sambungan dari fikih salat berjamaah. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Saya baca satu atau dua hadis, nanti insyaallah kita sama-sama mengambil manfaat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan memimpin salat, beliau menghadapkan tubuhnya kepada para sahabat. Tetapi saat itu beliau melihat ada beberapa sahabat itu berlambat-lambat maju ke depan, mungkin karena malu-malu, dan itu pernah terjadi dan mungkin di antara kita biasa melihatnya, di mana kalau di kita biasa sudah qomat, imamnya sudah mau memimpin sholat, sudah pasang mikrofon, masih ada yang malu-malu maju ke depan, bahkan ini masih kosong, karena yang biasa itu Pak, yang pertama kali terisi biasanya sebelah kanan, sebelah kiri, yang pas di belakang imam itu jarang ada yang maju. Nah, akhirnya kita ambil dulu. Itu terjadi di zaman Rasulullah, agak lambat maju ke depan. Maka apa kata Rasulullah? Taqaddamu, maju sini. Fa'tammu bi, ikuti saya. Jadilah kalian makmum, ikuti saya. Wal ya'tammu bikum man ba'dakum, dan hendaklah saf di belakangnya mengikuti orang yang ada di depannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ada beberapa pelajaran dari hadis ini Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa boleh dan disunnahkan imam itu sekali-sekali menghadap ke jamaah, mengatur shaf, tetapi jangan terlalu lama. Yang diatur itu shaf pertama saja. Tapi Pak, itu masih kosong, maju ke depan. Itu Pak, masih di ujung kosong, kita depan, maju ke. Itu sebaiknya sekali-sekali seperti itu. Dan jangan menunggu sampai semuanya bagus. Lama itu
Yang itu Pak, saf kedua. Jangan, saf pertama saja itu sudah cukup. Nanti yang saf berikutnya mengikuti saf yang terdepan. Seperti yang pernah kita jelaskan, nanti di saf kedua itu mengikuti yang di depannya orang yang pertama pas di belakang imam, begitulah nanti saf berikutnya. Jadi tapi maju Ki. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, teks Rasulullah ketika mengatakan wal yatamma bikum man ba'dakum, hendaklah berurut ke belakang. Salah seorang Syekh Ali Bassam, guru di Masjidil Haram, mengatakan ini memberikan petunjuk bahwa hendaknya orang yang berada di belakang imam itu al-ulama wal uqala, orang yang mengerti, artinya mengerti fikih sholat, kemudian orang-orang yang berakal. Dari sini bisa kita pahami bahwa memang wajar orang-orang tua kita dulu tidak mengizinkan ada anak-anak di saf pertama dekat imam, dan itu betul. Sebab kalau anak-anak pas di belakang imam itu rawan. Kalau terjadi sesuatu di depan, batal salatnya imam atau dia roboh atau ada kejadian, maka tentu yang akan maju adalah orang-orang yang berakal, yang dewasa untuk dia menggantikan imam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, saya ingin cerita satu kasus beberapa tahun yang lalu terjadi. Mungkin Bapak bisa bayangkan satu masjid yang cukup besar di daerah Goa di Manggarupi, pas di depan Citra Garden. Itu pernah kejadian, ini hubungannya dengan siapa yang sebaiknya berdiri di belakang imam. Kita tahu bahwa berdasarkan hadis tadi, yang berdiri di belakang imam itu yang dewasa, yang ulama, yang mengerti fikih sholat, dan juga lebih diutamakan lagi kalau dia tahu bacaan, dia hafid. Nah, ada bapak di sana itu ternyata punya pemahaman yang lebih ketat bahwa yang harus berdiri di belakang imam bukan cuma sekedar punya hafalan, punya fikih sholat. Sampai dia sangat ketatnya adalah baju, pakaian. Tidak boleh ada yang berdiri di belakang imam kalau bajunya baju kaos oblong, tidak boleh. Jadi kejadian Pak, Ibu jamaah sekalian, kejadian waktu itu Ahad subuh, pas saya mau isi taklim juga, taklim subuh, saya itu agak lambat. Saya berada di agak lambat maju, terlambat datang. Ya kejadiannya seperti tadi. Ini saf dua, masih ada dua lowong di depan. Tidak ada yang mau maju. Majulah seorang bapak, waktu itu pakai celana jeans, pakai baju kaos. Maju dia. Ada bapak yang sudah agak sepuh, itu pegang sajadah. Begitu maju bapak yang pakai baju kaos itu, dia pukul, dia usir. Marah itu bapak. Ya namanya juga orang sudah dewasa. Dipukul begitu kan tidak enak. Ya pasti perasaannya ini dipermalukan di tengah orang banyak, dipukul begitu. Ya apalagi kalau untungnya dia tidak bilang mundur goblok, untung dia tidak bilang begitu. Saya ada saat itu saya maju, jangan Pak, tidak boleh orang bertengkar. Ini sudah mau sholat. Ternyata bapak itu berpemahaman bahwa tidak boleh berdiri di belakang imam, apalagi jadi imam kalau bajunya tidak bagus. Ya, jadi harus betul-betul rapi. Jadi memang orang-orang tua kita dulu itu menjaga sekali. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau ada orang-orang tua kita dulu tidak mau melihat ada orang sholat tidak pakai songkok. Ya, tidak pakai songkok. Termasuk kakek saya dulu Pak, bapaknya Bapak. Kalau saya pergi atau di kampung itu di Majene, mau pergi sholat cuma pakai sarung tidak pakai songkok. Mau pergi mana Wan? Pergi sembahyang.
Kau itu pakai sarung, tidak pakai songkok, kayak mau pergi tangkap babi saja di hutan. Ah, begitu memang. Bahkan tidak mau kalau ada apa ya? Tidak mau kalau ada rambut turun begini. Nah, itu uh, memang ternyata itu salah satu pendapat dari Imam Abu Hanifah. Tidak sah sholatnya orang yang tidak pakai songkok. Bukan tidak sah. Jadi itu pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan tidak sah sholatnya orang yang tidak pakai songkok atau penutup kepala, karena didapati Rasulullah itu sholat selalu pakai imamah, pakai sorban. Ya. Yeah. Dan dulu saya tahun ketiga di Madinah, semester 5-6, itu ada teman saya masuk kelas tidak pakai songkok, tidak pakai apa imamah, pakai sorban. Guru hadis saya itu marah. Kamu itu tahu enggak? Ada ulama itu istrinya saja tidak pernah lihat kepalanya. Jadi saking kuatnya itu menjaga kerapian. Alhasil bahwa ini yang perlu dijaga. Soft itu terutama yang di belakang imam itu hendaklah orang-orang yang mengerti fikih salat. Sekali lagi dari sini kita ulang, imam boleh sekali-sekali dia berbalik. Tapi Pak maju isi cepat di bagian depan. Kemudian teks hadis tadi maju ke depan memberikan petunjuk satu hal yang sangat penting. Saya buatkan polanya. Ibu bapak jamaah sekalian, biasa kita sudah berada di masjid sebelum iqamah, ya Pak ya. Kalau misalnya maghrib isya kita ada pengajian maghrib, berarti isya itu kita sudah berada di masjid sebelum adzan. Nah sekarang, kapankah sebaiknya kita itu yang berada di dalam masjid dalam keadaan duduk, ketika iqamah kapan kita berdiri? Ya. Nah sekarang kita dengarkan madhab Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa ketika iqamah dikumandangkan, maka kita itu berdiri ketika lafadz iqamah sampai pada kalimat hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Jadi kalau kita duduk, kalau muadzinnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka duduklah, duduk dulu. Nanti sampai hayya 'alas shalah baru kita berdiri. Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Pandangan yang kedua adalah Imam Malik dan Imam Ahmad. Beliau berpendapat bahwa kita makmum disunnahkan berdiri kalau lafadz iqamah itu sampai pada kalimat qad qamatis shalah. Dan nampaknya ini lebih kuat. Kalau hayya 'alas shalah itu ada pada teks adzan. Ya, hayya 'alas shalah maksudnya ayo sekarang kita berdiri sholat. Itu pendapat Abu Hanifah. Tetapi pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik nampaknya lebih kuat, yaitu pada teks qad qamatis shalah. Jadi kalau sudah dibilang qad qamatis shalah, berarti ayo sudah berdiri minta untuk orang salat. Saya izinkan belok sedikit. Teks adzan iqamah itu adalah qad qamatis shalatu. Mungkin Bapak pernah dengar ada yang iqamah qad qamatis sholati, qad qamatis sholati, qad qamatis shalah. Minta maaf Pak, tabe itu tidak benar, salah. Yang benar adalah qad qamatis sholatu. Salatunya dalam bahasa Arab namanya fa'il, dia subjeknya qad qamatis sholatu. Tapi masih ada yang beberapa masjid
Kada qamatis salati, kada qamatis salah. Kurang benar. Yang benar adalah kada qamatis salah. Nah, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa nanti pada lafaz itu barulah kita berdiri. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga yaitu pendapat Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa kita itu berdiri ya ketika lafaz iqamah selesai. Lafaz iqamah selesai. Sampai la ilaha illallah barulah kita berdiri. Alhasil, Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa ada pandangan ini? Apa manfaatnya? Manfaatnya banyak. Bahwa dimanapun kita berdiri, semuanya sah. Karena ada riwayat bahwa para sahabat itu, kalau Nabi sudah masuk ke dalam masjid, mereka lihat Nabi, maka mereka akan berdiri. Karena masuknya Nabi itu pertanda perintah kepada muadzin Bilal untuk melakukan iqamah. Jadi boleh ketika hayya 'alas salat, boleh ketika qad qamatis salat, boleh nanti selesai, boleh bahkan belum dimulai lafaz iqamah, kalau imam sudah berdiri maka kita boleh berdiri. Manfaat keduanya adalah supaya kita tidak memaksa orang. Karena biasa Pak, ada bapak-bapak baru mau iqamah, muadzinnya baru berdiri semua nih. Temannya yang duduk dan salah satunya saya pernah duduk, masih duduk begini. Itu bapak sudah berdiri. Nanti mau sampai yang tahu, padahal belum iqamah. Maksud saya ini disampaikan oleh ulama supaya kita tidak memaksa orang lain untuk berdiri sesuai dengan pemahaman kita. Jadi semuanya benar. Karena boleh jadi ada orang yang tarik nafas dulu dong. Ya, baru duduk sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia masih duduk untuk tahan nafas supaya tarik nafas supaya dia bisa berdiri untuk salat. Ini hadis yang pertama. Izinkan saya menyebutkan hadis yang kedua. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita. Hadis yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala abi, bapakku bercerita kepadaku bahwa jitukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Bapakku bercerita, kata Amr bin Salamah, bahwa pernah beliau mendatangi para sahabat lalu mengatakan, aku datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran. Apa itu? Qala fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum. Jika sudah masuk waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Wal ya'ummukum aktsarukum Qur'anan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Yang paling banyak hafalannya. Dan kalau disebut paling banyak hafalannya, pasti yang dimaksud juga adalah yang paling bagus bacaannya. Qala fanadaru falam yakun ahadun aktsara minni Qur'anan. Sahabat ini ketika saya menyampaikan bahwa hendaklah yang jadi imam yang paling banyak hafalannya, mereka semua saling memandang. Siapa itu yang paling banyak hafalannya? Tidak ada kayaknya. Faqaddamuni, karena tidak ada yang dilihat para sahabat ini yang banyak hafalannya. Akhirnya kata sahabat ini, bapaknya Abi Salamah, saya nak tunjuk sekali kau maju di depan. Sahabat ini mengatakan, saat itu saya ditunjuk jadi imam, padahal wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin. Waktu itu umur saya masih antara 6 menjelang 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Dari sini memberikan penjelasan Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa syarat atau yang paling mulia menjadi imam adalah
yang paling banyak hafalannya. Yang paling banyak hafalannya. Dalam hadis yang lain, kalau ternyata di satu masjid itu rata-rata sama hafalannya, maka yang dicari adalah yang paling mengerti hadis-hadis Nabi. Kalau ternyata sama ilmunya, maka barulah yang dicari yang pertama kali berhijrah, yang pertama kali belajar agama. Kalau ternyata sama-sama, maka barulah yang terakhir yang akbaruhum sinnan, yang paling tua di antara mereka, yang senior. Anda sama kita di kampung, yang paling pertama jadi imam adalah yang paling tua, yang paling senior, dan ini bisa bermasalah kalau sudah paling tua kemudian camomi juga, banyak nanti ayat-ayat yang huruf-hurufnya tidak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini yang terakhir, nanti kita akan jawab, bahwa ulama mengatakan hadis ini di ujung teksnya ketika sahabat itu mengatakan mereka menunjuk saya menjadi imam padahal saya masih umur antara 6 sampai 7, menunjukkan atau memberikan petunjuk bahwa sah anak-anak menjadi imam di antara umur 6 sampai 7 tahun. Kenapa? Orang Arab dari dulu itu sudah mengerti bahwa umur 6 apalagi 7 tahun itu sudah masuk umur mumayyiz. Dia sudah masuk dalam kategori umur mumayyiz. Kalau kita di Sulawesi biasanya mengukur anak itu sudah disunat atau belum. Bahkan ada baru-baru Ustadz ceramah di satu acara takziah, dia bilang tidak boleh ada anak-anak berada di saf pertama, tidak boleh kalau belum disunat. Masalah itu kalau sunat yang diukur, yang diukur adalah umurnya, dan rata-rata itu 6 masuk 7. Makanya kita di Indonesia dulu umur masuk SD itu memang 7 tahun, dan Nabi sendiri bilang muru auladakum bis shalah indas sab'a, perintahkan anakmu salat sudah wajib ketika dia sudah umur 7 tahun. Nah, itu memberikan petunjuk bahwa umur anak-anak sudah mulai mumayyiz itu masuk umur 7 tahun. Sayangnya kita umur sunnah sudah mau sunnah, karena kita memang ternyata orang Sulawesi menamakan sunat itu Islam. Jadi sudah mau diislamkan, maksudnya sudah disunnah. Itu pendapat yang lemah sekali kalau mengukur tamyiz itu dengan sudah disunat atau belum, karena ada orang nanti disunat ketika sudah masuk SMP. Berarti kalau begitu berbahaya, dia tidak boleh berada di saf pertama. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, sekali lagi memberikan petunjuk supaya kita tidak merasa heran atau nanti merasa tidak enak kalau yang jadi imam anak-anak. Hanya memang sebagian ulama mengatakan memang anak-anak kalau dia mengerti fikih sholat. Kalau tidak mengerti fikih sholat juga rawan. Alhasil yang dimaksud adalah dia memahami fikih sholat dan hafalannya memadai untuk menjadi imam. Saya kira ini Bapak Ibu jamaah sekalian pengantar saja, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita sehingga kita tidak mudah menyalahkan satu pihak dengan dengan pihak lain. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang pegang mikrofon saja dulu. Siapa cik mikrofon? Sudah pegang mikrofon beliau nanti insyaallah ya. Terima kasih Pak Ustaz. Kajian kita subuh hari ini menarik terkait dengan imam
Ada satu hal barangkali yang perlu saya pertanyakan pada sore hari ini terkait dengan imam ini. Tadi sudah dijelaskan syarat-syaratnya ya. Sementara ada beberapa masjid yang sempat saya, masih ada masjid yang imamnya tadi juga sudah disampaikan umur 6 sampai ya sekian tahun ini. Banyak masjid yang menjadikan anak-anak itu imam, sementara jamaahnya banyak yang sudah lanjut usia. Padahal kalau saya melihat dari imam yang ditetapkan di sini memang habis ya. Tapi kalau menurut pandangan saya ya, pemahaman agamanya juga barangkali masih di bawah standar ini Pak. Ini barangkali perlu sedikit dalil-dalil atau dasar-dasar yang kuat sehingga bisa hal ini di dalam masjid-masjid atau di masjid-masjid itu bisa menjadikan imam itu sebagai betul-betul mengikuti syarat-syarat yang dipersyaratkan di dalam pedoman kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga masjid yang bahkan menjadikan imam itu sebagai ajang latihan. Ini lebih fatal barangkali Pak Ustaz ini, karena saya pikir di dalam masjid ya, kalau di sekolah mungkin oke lah, bisa dijadikan sebagai ajang latihan untuk anak-anak kita sebagai imam karena sudah habis. Tapi rasa-rasanya kalau menurut saya pribadi nih ya, sebagai orang tua, sementara anak-anak yang memimpin kita dalam imam, dalam salat itu ya masih jauh sekali umurnya. Tentu pemahaman kita bahwa ya oke lah habis ya, tapi mungkin apakah mampu dia memimpin ya. Kita contohkan, ini kan satu kendaraan yang menjadi sopir itu adalah ya misalnya anak-anak, sementara banyak yang lebih berkompeten misalnya penumpangnya, lantas kita dipimpin. Itu yang apakah bisa dijadikan sebagai ajang latihan? Itu yang saya maksudkan Pak Ustaz. Yang berikutnya tentunya harapan kita mudah-mudahan di masjid-masjid ini betul-betul bisa memilih imam yang betul-betul selain habis, kemudian pemahaman agamanya juga sudah mantap, dan seterusnya sehingga ya tentu kesempurnaan salat kita ini itu yang kita harapkan. Saya kira itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa memang ulama kita sendiri berbeda pendapat tentang sahnya imamah anak kecil. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak sah keimamahan anak kecil baik pada salat wajib atau salat sunnah. Tetapi Imam Malik juga diceritakan dari riwayat Imam Ahmad bahwa anak kecil sah memimpin sholat jika sholat itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sekalipun Imam Syafi'i disebutkan bahwa beliau berpendapat berdasarkan teks hadis tadi sah. Jadi itu yang pertama. Dari sisi sah atau tidaknya, secara umum anak kecil sah menjadi imam untuk orang dewasa, dan itu ada hadis lain. Usamah juga pernah memimpin sholat, padahal umurnya masih kecil. Tetapi itu secara hukum. Yang kedua, ada hal lain ya, sisi lain yang perlu kita lihat. Memang bila kita di masjid seperti ini, masa mau tidak ada orang dewasa yang bisa jadi imam ya. Mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, kemungkinan di masjid itu ajang latihan anak-anak untuk ini. Tapi memang sebaiknya latihan memang di tempat lain, misalnya di sekolahnya atau
di tempat yang anulah, bukan resmi seperti kita salat wajib atau bahkan salat tarawih sekalipun. Iya. Saya kira itu Pak. Mudah-mudahan kita tinggal bikin kesepakatan saja. Dan alhamdulillah kita di masjid ini imamnya luar biasa dan bukan cuma satu, ternyata imam kita banyak. Iya, untuk masjid kita. Saya kira itu Pak, singkat saja. Begitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Lanjut saja Pak. Ya. ini yang lagi viral Ustadz, si Fufu Fafa, Gibran Fufu Fafa, yang lagi viral sekarang ini. Pada Jumat yang lalu dia terlambat datang bersalat Jumat, kemudian pasukan Pampres mengusir tanda petik orang-orang yang sudah depan. Apakah ini bisa Pak mengusir orang-orang yang sudah di depan, jamaah yang sudah depan, sementara dia terlambat di belakang dia? Apakah seorang pejabat bisa menggeser jamaah yang ada di depannya? Kemudian yang kedua, pada saat salat Jumat berlangsung, seorang jamaah atau beberapa jamaah itu masih melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Apakah ini ketika khatib sedang berkhutbah, ada beberapa jamaah masih masih sholat? Apakah ini dibenarkan juga Pak, atau tidak dibolehkan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bahwa tidak boleh mengambil hak orang di dalam masjid. Bahkan pernah kita sampaikan, mengkapling saja satu tempat di masjid khusus untuk dia, untuk selama-lamanya, itu tidak boleh. Yang dibolehkan mengkapling kalau memang dia sudah datang duluan. Lalu dia taruh sajadahnya di situ, lalu dia pulang karena ada hajat, maka itu dibolehkan. Mengkapling maksudnya yang tidak boleh adalah dia terus di situ, tidak boleh ada yang di situ. Itu yang pertama, untuk mundur sedikit. Nah, seperti kejadian itu, dia datang belakangan, lalu dia mengusir orang yang sudah berada di situ, maka itu tidak boleh mengambil hak orang. Ya, itulah sebabnya. Ada Bapak, saya agak belok lagi sedikit. Itulah kenapa kan tidak apa-apa belok sedikit Pak ya. Nanti masalahnya ke masalah mengambil hak. Dalam sholat biasanya itu kan ada yang pernah melakukan, kalau dia datang sendiri di saf dan dia berdiri di belakang, ada yang berpendapat bahwa supaya dia tidak sendiri di belakang, dia tarik orang di depannya untuk berdiri di belakang. Itu tidak sah, karena itu mengambil hak dia untuk mendapatkan keutamaan di saf yang terdepan. Begitu juga dengan mengambil tempat duduknya orang. Yang boleh seharusnya dia lakukan, pengurus masjid itu melakukan seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa masjid di Indonesia, Istiqlal, di Masjid Syekh Yusuf atau Masjid Raya, yang kalau dia tahu bahwa akan ada pejabat yang datang, memang dia sudah taruh tempatnya. Di sini Pak, kalau Jumat sebentar ada ditaruh nama di situ bahwa ini tempatnya khatib. Nah, seperti itu, maka boleh Pak. Seperti di Syekh Yusuf itu di Masjid Raya, dia pasang di sini tempat duduknya khatib, muadzin, protokol, baru dia taruh di situ ada dua pejabat, misalnya tamu atau Pak Bupati, dia taruh di situ. Itu kalau dia sudah ditaruh di situ, itu memang sudah haknya, sudah panitia yang sudah atur. Maka tidak boleh yang datang duluan, saya datang duluan, saya di depan. Enggak, itu karena sudah diatur. Tapi kalau seperti kejadian yang kemarin, tidak ada pengaturan bahwa di situ dia tiba-tiba saja datang lalu suruh mundur orang, maka itu tidak boleh Pak. Iya, itu pelanggaran sebenarnya. Istilahnya mentang-mentang gitu. Tidak boleh. Yang kedua tentang apa tadi Pak? Tahiyatul masjid. Ya, memang bahwa kalau sedikit agak panjang, kalau khatib sudah naik di atas mimbar, terus azan dikumandangkan,
apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang baru masuk sedangkan adzan dikumandangkan? Apakah dia berdiri menunggu azan sampai selesai atau dia langsung sholat? Jawabannya, hukum asalnya mendengarkan adzan, mengikutinya sampai selesai, itu hukum asalnya sunnah untuk diikuti berdasarkan sabda Nabi SAW, qulu kama qala al-muadzin, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Tetapi hadis itu berlaku khusus untuk sholat selain sholat Jumat. Adapun sholat Jumat, ketika khatib sudah naik di atas mimbar lalu adzan berkumandang, maka kita masuk langsung sholat, tidak ditunggui adzannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW suatu saat sementara khutbah ada yang datang, langsung duduk. Maka Nabi mengatakan, as-salaita, sudah sholat belum? Kata sahabat itu belum. Maka Nabi bilang, kum, berdirilah. Maka sahabat itu berdiri, itu tahiyatul masjid. Nabi diam. Ya, itu memberikan kesempatan supaya dia bisa sholat. Tetapi untuk diamnya khatib itu untuk satu orang saja, karena yang terlambat memang saat itu cuma satu. Kalau di sini bahaya. Nah, kalau setiap yang datang sholat baru diam ki khatib, tidak selesai khutbah ya. Maka itu Pak hukumnya. Jadi kalau kita datang terlambat, khatib sudah naik di atas mimbar dan adzan berkumandang, langsung saja sholat, jangan menunggu. Ya, karena begini. Saya lupa nama tabi'in, jadi diriwayatkan oleh seorang dari tabi'in, saya agak lupa namanya. Beliau mengatakan sholat duhur itu 4 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat. Di mana duanya? Beliau berpendapat bahwa duanya itu berada pada khutbah. Maka itulah kemudian jangan heran kalau ada ulama berpendapat bahwa tidak sah salat Jumatnya orang kalau tidak mendengarkan khutbah. Hanya saja pendapat itu pendapat yang lemah. Ya. Begitu Pak, kira-kira. Ya, Allah. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ustadz bahwa beberapa keutamaan saf pertama. Kalau hari Jumat itu salat Jumat orang sudah pada tahu berjamaah bahwa saf pertama itu utama. Tetapi dalam salat berjamaah 5 waktu itu pasti ada juga keutamaan daripada saf pertama. Justru apabila para jamaah mengetahui itu, pasti mereka juga akan berlomba-lomba untuk datang ke masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Jadi tentang shaf secara khusus kita sudah tahu, bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma fis shaffil awwal." Sekiranya kalian tahu betapa besarnya pahala di shaf pertama, maka kalian akan berebutan sekalipun harus sampai melakukan undian, mengundi, apus kalau kita. Apa kalau bahasa Indonesia itu? Apus kalau kita jadi seandainya Pak, di sini masih ada satu lowong untuk masuk, 2 orang mau maju. Seandainya kita tahu betapa besar pahala di shaf pertama, Nabi bilang kalian akan berebutan sampai harus puske, saya duluan. Itu. Tapi kan banyak yang tidak tahu. Akhirnya apa? Ya kitab. Itu yang masalah. Padahal besar pahalanya. Adapun tentang hari Jumat, maka disebutkan secara khusus lagi, yaitu datang di awal waktu. Rasulullah SAW bersabda bahwa man jaa fil waqtil awal. Ini potongannya. Barang siapa yang datang di hari Jumat di waktu pertama, maka dia mendapatkan pahala seperti berkurban dengan seekor onta. Siapa yang datang pada waktu kedua seperti berkurban seekor sapi, pada waktu ketiga seperti seekor kambing. Kalau sudah saat-saat mau naik khatib di atas mimbar, dia seperti bersedekah dengan sebut ke ayam, seperti telur, ya, bersedekah dengan telur, ya. Waktu pertama itu sekitar jam 9. Kalau sekarang duhur jam 12,
maka waktu pertama itu jam 9 dan tidak ada orang datang di masjid jam 9 sekarang Pak, tidak ada. Waktu kedua sekitar jam 10 masuk jam 11. Waktu ketiga itu jam 11 sampai kira-kira protokol membacakan pengumumannya kalau ada pengumuman. Ketika pengumuman dibacakan, dan itu biasanya tinggal 3 sampai 4 menit kita masuk. Itu proses seperti teksnya bersedekah ayam saya tidak salah. Kemudian saat khatib bilang protokol bilang demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan, tertanda baru dia bilang tertanda ketua, kita masuk. Maka itu seperti bersedekah dengan telur, karena sebentar lagi dia akan bilang kepada khatib dipersilahkan naik. Jadi saat sebelum dia naik kita masuk dan sholat itu berpahala seperti bersedekah dengan sebutir telur. Jadi memang diharapkan cepat-cepat datang. Sayangnya di masjid sekarang pengurus khatib karena suruh cepat-cepat datang. Saya pernah disuruh datang oleh pengurus masjid, cepat-cepat kita datang Ustaz Di, kalau bisa 11:30 ada maki. Datang 11:30, kabir tabirna belum Nah saya nyalakan nyasenya, saya yang bersihkan inunya. Itu suruh cepat datang, baru pengurusnya sendiri tidak cepat datang. Begitu Pak. Keutamaan. Tambah sedikit Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Iya Pak. Saya sedikit singgung soal tata tertib Pak Ustaz. Pada waktu imam berikan komando, lurus dan rapatkan. Iya Pak. Lurus dan rapatkan. Nah, ada satu yang namanya jamaah tabligh, Pak Ustaz, saya hadiri tadi malam di sana. Dia tambah lagi, tumit di atas garis. Saya pernah ditegur, saya salat di sana. Saya pernah ditegur. Tumitnya Pak, di atas garis. Nah, kita ini mau satu bahasa. Yang mana yang kita ikuti ini? Jari-jarinya kan? Atau tumitnya kan yang lurus? Ini. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bahwa memang kita ini lebih percaya perintahnya pemimpin barisan dari kalau pemimpin barisan siap gerak, satu langkah ke depan, kuat sekali kita. Begitu perintahnya imam, dicueki dong. Itu yang pertama. Bagaimana perintah lurus dan rapat? Rasulullah mengatakan, "Stawu wa'tadilu", luruskan dan rapatkan. Sebenarnya ada lanjutannya, cuma tidak bagus disebut oleh imam terlalu panjang. Marah biasa mam, labuna. Itu kan ada lanjutannya Pak. Halu bainal manakibi wal aqdam. Rapatkan antara pundak dengan kaki. Pelan-pelan Pak ya, pelan-pelan. Hanya memang merapatkan saf itu yang ideal, memang rapat pundaknya, rapat juga kakinya. Itu yang ideal, tapi jarang bisa terjadi. Jarang sekali, karena kita itu tidak sama tinggi, tidak sama lebar badan kita. Bisa dibayangkan ini Pak. Coba ini rapat Pak. Rapat kakinya pasti di atas tidak ketemu. Ya Pak ya? Baik. Ini sudah rapat, ini bagian ininya. Ada saja pasti yang lowong. Maka idealnya memang dua-duanya rapat. Dan itu hanya bisa terjadi biasanya kalau di pesantren, karena masih anak-anak kecil-kecil semua. Itu bisa rapat. Maka dalam urusan merapatkan, poin pertama, dalam urusan merapatkan, dia diusahakan rapat, tapi kalau tidak bisa rapat, apa boleh buat? Ya, karena sekali lagi bodi kita tidak sama. Ya, bisa jadi pundak saya berada di perutnya orang, dia lebih tinggi dari saya. Ya. Nah, sekarang lurusnya yang jadi masalah. Bagaimana ukuran meluruskan? Cara yang paling tepat untuk meluruskan shaf adalah tumit. Tumit berada pas di garis. Jadi perintahnya memang benar.
bahwa untuk meluruskan itu menggunakan tumit berada pada garis. Itu pasti lurus. Pasti lurus. Bukan yang di depan, bukan bagian depan kaki ini yang diukur. Kalau ini pasti menggong-menggong Pak. Tidak lurus karena kakinya orang tidak sama panjang. Tapi kalau dia tumit sama di baris berbaris pasti lurus. Jadi perintah itu benar. Ya, luruskan tumitnya berada di garis. Iya Pak. Kalau rapat memang agak sulit. Saya ingat almarhum Kiai Bakri Wahid. Beliau mengatakan, kalaupun ternyata harus lowong, harus ada yang ini, maka tidak lebih dari 3 jari Pak. Berdirinya ini, kalaupun ada lowong, ini tidak lebih dari 3 jari. Istilahnya, karena hadisnya itu mengatakan supaya tidak bisa lolos itu anak kambing. Maka kalau 3 jari apa boleh buat? Karena biasa ada yang bawa sajadahnya besar, ya kita agak malu-malu. Kalau saya injaki sajadahnya ini bersama Roy, bukan sajadahku, sajadah. Maka kalau 3 jari tidak apa-apa lah. Ya, karena biasa ada juga orang geli dikejar kakinya, geli. Maka apa boleh buat? Maka kalau dia lowong sekitar 3 jari, yang penting tidak lebih, insyaallah bisa ditolerir. Iya Pak, betul. Cukup. Iya Pak, terakhir sekali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kebiasaan Ustaz kalau mau ceramah itu biasanya salam itu nanti setelah salawat dalal. Setelah itu biasanya salam dulu Ustaz. Itu yang kedua. Yang kedua adalah kemarin disebut-sebut Pak Prabowo itu di Mesir mengenai Islam moderat. Nah ini kan di Indonesia ini bermacam-macam keyakinan dan kepercayaan. Ini bagaimana kita bisa memahami dan mengamalkan ini untuk kemaslahatan kita melaksanakan ibadah ini Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sama ini. Berarti betul pengamatan beberapa Ustadz bahwa jangan pernah khawatir kalau Anda tidak diperhatikan. Anda itu diperhatikan sebenarnya. Jadi kalau ada pengurus masjid lama tidak sampai masuk di masjidnya, kemudian suatu saat dia masuk, lalu dia mengatakan, Pak tidak hargai mungkin, tidak perhatikan mungkin. Hei, Anda sebenarnya itu diperhatikan sebenarnya Pak. Cuma orang tidak bilang, nanti ada saat-saat tertentu baru dia bilang. Ya betul? Dan sekarang beliau sudah bilang, ternyata beliau perhatikan saya. Beliau perhatikan. Jadi kalau masuk di masjid Pak, jangan menyangka bahwa jamaah cuek-cuek ni, dan perhatikan gitu. Nanti suatu saat Bapak tidak ada, orang akan bertanya, di mana itu Bapak yang biasa duduk di sini? Perhatikan gitu Pak sebenarnya. Jadi alhamdulillah kita itu orang Islam secara khusus itu memperhatikan saudara-saudaranya. Bahkan coba lihat Bapak kita memperhatikan bagaimana saya memulai sebuah ceramah. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa begitu Ustaz? Yang memulai ceramahnya dengan salam dulu itu biasanya orang Indonesia, umumnya orang Indonesia. Kepada yang terhormat, karena itu Pak diajarkan oleh sejak zaman Soeharto untuk memberikan mukaddimah, salam dulu, memberikan penghormatan dulu baru dia memulai. Tapi hukum asalnya setiap kali kita mau mengucapkan satu kalimat, yang pertama kali kita ucapkan terima kasih dulu adalah kepada Allah, kepada Rasulnya, ya, dengan memulai dengan Bismillah. Itu Pak hukum asalnya. Jadi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Lalu baca ayat, baca hadis, kemudian barulah salam. Nah, tapi kebiasaan orang Indonesia memang terima kasih Pak Ketua Pengurus Masjid, terima kasih. Nah, sudah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal hukum asalnya itu dimulai dengan
Allah, kemudian Rasulnya dan kepada manusia. Nah, untuk itu izinkan saya 2 menit. Itulah sebabnya ketika kita masuk masjid, yang pertama kali kita lakukan adalah harusnya sholat tahiyatul masjid, bukan memberi salam kepada orang. Tapi kebiasaan apa boleh buat? Kita masuk, assalamualaikum, baru kita sholat. Yang pertama dihormati adalah Allah. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan kepada rumah Allah, barulah kepada orang. Begitu Pak, kira-kira. Iya. Jadi ya istilahnya background orang pasti berbeda-beda. Tapi dia sah saja secara hukum. Sudah cukup Pak ya? Sudah jamnya. Tadi yang kedua, Apa itu Pak? Islam Prabowo ini ucapkan di Mesir itu. Oh, tentang moderat. Tahun 2022 lalu disertasi saya tentang moderasi Pak. Judul disertasi saya itu konsep wasatiyah, konsep moderasi dalam beragama, perspektif hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi saya mengumpulkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang kemudian menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang sangat moderat. Satu hal yang sangat penting sebagai mukadimahnya saja, bahwa salah satu jalan untuk kita bisa mampu melakukan sikap moderat atau sikap wasatiyah adalah banyak belajar. Sebagaimana yang diungkapkan satu kalimat yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang banyak ilmunya, man katsura ilmuhu qalla nizauhu. Siapa yang banyak pengetahuannya, maka akan sedikit, maka akan kurang penolakannya. Jadi semakin banyak pengetahuan kita, maka kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Kalau kita punya banyak pengetahuan, ada orang yang melakukan perbuatan yang berbeda dengan kita oh memang tahu ada. Mau di apa? Ada. Nah, cuma nanti kita akan berbicara mana yang lebih mulia, mana yang lebih afdal. Tapi untuk menyalahkan orang, jangan. Itulah sebabnya cara menegur pun ada hal-hal yang nanti selesai baru ditegur. Kenapa sholat asar, sholat lagi setelah sholat asar? Jangan dia sementara sholat, oi, sampai ngapa kok? Tunggui dia sampai selesai. Siapa tahu dia melakukan satu perbuatan yang kita tidak tahu, seperti yang dilakukan oleh Aisyah ketika Rasulullah pulang ke rumah sholat sunnah setelah asar. Aisyah bertanya, wahai baginda, bukankah tidak ada lagi sholat setelah sholat asar? Nah, kita itu yang bilang. Maka Nabi mengatakan sambil tersenyum. Nah, ini juga cara menjawab kalau ada yang kayak marah-marah sama kita, balas dengan senyum. Ketika sambaran gau-gaukan piti-piti, maka dijawab saja dengan senyum. Makanya Pak, definisi senyum itu apa? Definisi senyum? Senyum adalah garis lurus yang meluruskan segala sesuatu. Nah, jadi kalau ada yang marah, senyum saja. Yang penting pastikan senyumnya lurus. Kalau senyumnya bengkok, ada orang. Ayat. Nabi sambil tersenyum mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, ini bukan salat sunnah asar. Ini adalah salat sunnah ba'diyah duhur yang tertunda. Jadi Nabi, beliau mengatakan tadi itu setelah salat duhur banyak tamu yang datang ke masjid bertanya segala macam. Bertanyanya banyak karena orangnya juga banyak. Akhirnya masuk salat asar, saya belum sempat melakukan ba'diyah duhur, maka saya ganti setelah salat asar ini. Dan ini alhamdulillah memberikan petunjuk pengulangan kepada kita bahwa boleh mengqadha salat, boleh mengqadha salat sunnah yang tertunda itu. Jadi tidak sempat di ba'diyah duhur, beliau melakukan, alhamdulillah, masuk waktu asar kita sholat sunnah. Begitu juga dengan subuh. Kalau ada di antara bapak ibu karena hujan-hujan seperti ini merasa bahwa kalau saya lambat-lambat datang ini
tidak kudapati, ternyata sampai di masjid iqamat, berarti belum sholat sunnah qabliyah. Maka selesai sholat subuh boleh melakukan sholat sunnah, tetapi sebaiknya di rumah, jangan di masjid, kecuali kalau masjidnya sudah biasa dengan pengajian. Pulang ke rumah sholat sunnah untuk qabliyah subuh, supaya tidak mendatangkan fitnah. Kalau di sini alhamdulillah kan sudah biasa Pak. Oh iya tuh sholat sunnahan itu nang qada ki. Tapi kalau di masjid-masjid lain, kami pelajaran ustaz kan. Begitu Pak. Kira-kira cukup Pak ya? Ya, kira demikian. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga selalu memaafkan kesalahan kita. Sallallahu alaihi Muhammadin subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.